Dok, mau nanya nih dok, katanya lebih penting mana ya? Vitamin D3 sama kreatin dalam progres gym. Ini pertanyaan tentang vitamin D3 sama kreatin ya. Jadi kalau vitamin D3 dan kreatin ini tuh emang penting banget buat gym. Terutama apabila kalian semua yang mau jadi pro atau yang memang fokus ke bodybuilding. Tapi emang dua fungsi itu adalah berbeda, jadi kita nggak bisa bandingkan. Nggak apple to apple. Untuk kreatinin sendiri itu fungsinya itu untuk mengolah kembali sumber energi yang sudah terpakai. Jadi ATP akan berubah menjadi ADP, nanti ADP itu akan diolah kembali menjadi ATP. Nah, kreatin itu sebagai quote on quote ya, sebagai booster untuk pembentukan ATP itu. Jadi, kalian semua yang fokus gym itu akan semakin berenergi, sehingga fokus lagi tuh buat olahraga, buat makin tebal ototnya. Beda dengan vitamin D3 itu untuk suplemen, atau kita bilangnya untuk memperbaiki fungsi-fungsi selular, jadi sehingga apabila di aktivitas selnya itu perlu vitamin D3, nah dia akan memperbaiki itu atau meningkatkan fungsi sel-selnya, terutama di fungsi sel tulang. Nah, kalau fungsi sel tulang itu sendiri paling penting memang buat olahraga ya. Tapi jangan lupa, vitamin D3 yang diminum itu adalah posisinya itu belum aktif dan menjadi aktif apabila sudah terkena sinar matahari. Jadi percuma aja kalau misalnya kita minum vitamin D3 tapi nggak berjemur atau nggak olahraga di outdoor. Jadi tetap kalian semua tetap harus diusahakan olahraga di outdoor. Percuma aja tapi kalau misalnya minum vitamin D3 tapi nggak olahraga di outdoor. Sehingga tetap teman-teman jangan fokus aja ke suplemen, tapi fokusnya ke olahraganya ya. Oke, berarti dua-duanya penting ya dok ya? Dua-duanya penting, tapi ingat sifatnya ada supplementary. Yang penting adalah makronya atau yang utamanya karbohidrat, protein, lemak dengan batasan-batasan yang sudah sesuai ya. Misalnya mau untuk otot ya proteinnya ditingkatkan. Jangan lemak yang ditingkatkan, apalagi gulanya yang ditingkatkan. Jangan. Ya. Bahaya. Terus nih dok, katanya kalau misalkan minum kopi setiap hari itu sehat atau berbahaya? Sehat atau berbahaya? Aduh, kita semua ada minum kopi setiap hari. Kerja di rumah sakit masih nggak minum kopi setiap hari? Jelas. Nah, itu gimana ada, dok? Ada efeknya ya, karena sifat kopi itu yang asidik, sehingga kalau misal pada kasus-kasus pasien-pasien atau kasus-kasus orang dengan gangguan lambung akan berefek tuh. Lambungnya akan makin asem sehingga akan timbul nyeri perut. Malah jadi mual atau jadi nggak enak perutnya. Dan jangka panjangnya itu malah karena sifatnya asidik tadi, asam lambungnya terus naik bisa menjadi penyakit jangka panjang. Contohnya gastritis atau GERD. Nah, kalau udah gastritis atau GERD itu ya akan jadi gawat. Bisa jadi permasalahan, malah jadi penyakit, bukan malah jadi cuma sebuah keluhan aja. Nah, itulah mengapa kalau saya sih ya edukasi ke teman-teman semua yang berlebihan itu selalu nggak baik. Kayak kita selalu secara moderat aja. Tapi kalau misalnya nggak minum kopi itu kita nggak bisa fokus gitu ya. Nggak bisa fokus sih, kita malah jadi lemes, malah jadi apa. Nah, itu namanya udah kecanduan guys ya. Kalau misalnya diri udah kecanduan, ya malah itu jadi sebuah penyakit juga dong. Ya, kalau misalnya bisa sih kita tetap atur, kita tetap sesuaikan jumlahnya, kita tetap gimana pun caranya itu kita jangan sampai kecanduan lah sama sesuatu hal. Karena kecanduan apapun, termasuk kopi ya nggak bagus. Oke, terus nih dok, kalau misalkan terlalu sering minum paracetamol katanya bisa merusak hati. Paracetamol ya. Paracetamol itu memang, kalau misalnya kita di medis mempelajari paracetamol itu, memang ada sifatnya yang bernama hepatotoksik. Paracetamol itu tuh akan bersifat hepatotoksik apabila dosisnya tidak sesuai atau pemakaiannya yang terus-menerus. Tapi kalau misalnya masih dalam dosis yang disesuaikan, 500 mg, misalnya 3 kali sehari, ya insya Allah sih bagus. Tapi tetap jangan berlebihan, karena paracetamol merupakan golongan anti nyeri, dan anti nyeri itu akan berdampak pada lambung. Balik lagi ke lambung ya. Jadi kalau misalnya anti nyeri itu akan menghilangkan prostaglandin, dan prostaglandin itu adalah pelapisan pelindung dari lambung. Sehingga kalau misalnya kita makan terus tuh paracetamol ya, prostaglandin itu akan menipis sehingga lapisan lambung jadi semakin tipis. Kalau misalnya semakin tipis ya udah, asam lambungnya jadi sensitif. Ya, balik lagi ke lambung. Jadi ada baiknya kalau minum obat nyeri, kalau nyeri saja atau sesuai dari saran dari dokter ya. Kalau misalnya minum terus-terusan kayak aduh pusing minum paracetamol nggak terukur,
Banyak pasien saya tuh di IGD ya, tiba-tiba sakit lambung lah, tiba-tiba mual muntah. Itu akibat terlalu panjang meminum anti nyeri. Oh, anti nyeri. Nah, terus ini dok, ini tuh fenomena-fenomena yang banyak banget terjadi di kalangan masyarakat. Katanya mitos atau fakta masuk angin bisa menyebabkan kematian mendadak. Mitos atau fakta masuk angin bisa menyebabkan kematian? Masuk angin menyebabkan kematian? Katanya gitu. Nanti kalau naik motor mati dong, saya udah ada. Ini tuh mitos ya. Semuanya umumnya itu, kalau di masyarakat itu sebenarnya bukan masuk angin ya, tapi angin duduk. Jadi kadang-kadang tuh ada yang, aduh rasanya nggak enak, dada sesek, tangan sakit, udah sampai yang jalan sakit kiri, aduh berat rasanya. Tapi malah dikerokin di rumah, ternyata bangun-bangun pagi-paginya nggak bangun lagi. Astagfirullahaladzim, innalillahi. Nah itulah malah menjadikannya itu bukan sebuah hal yang baik ya. Kita tetap harus tahu secara medis kenapa hal itu tuh bisa terjadi. Jadi angin duduk itu yang sering dibincangkan di masyarakat itu merupakan serangan jantung atau kita sebut bahasa medisnya itu angina pectoris atau nyeri dada. Jadi pasien itu merasa nyeri dada, merasa nggak nyaman, tapi malah minta dikerok. Nah seharusnya kalau misalnya kita semua harus tahu kalau misalnya nanti di rumah ada yang merasakan nyeri dada atau merasakan tidak enak di bagian ulu hati atau di bagian dada ke atas menjalar ke tangan kiri, udah rasanya udah berat banget, kok sakit banget nih gitu. Itu semua harus dibawa ke IGD karena itu merupakan sebuah hal yang gawat darurat, sebuah keadaan yang gawat darurat sehingga kalau misalnya itu gawat darurat ya bisa mengancam nyawa ya. Makanya itu kenapa ada muncul mitos atau isu-isu terkait angin duduk itu bisa menyebabkan kematian. Karena sebenarnya bukan angin duduk yang menyebabkan kematian, tapi serangan jantung akibat angina pectoris ini yang menyebabkan kematian. Nah, itu sering terjadi tuh kayak gitu tuh. Oke. Terus ini dok, ada pertanyaan lagi dok. Katanya kalau misalkan makan malam lewat jam 7 itu bikin gemuk. Makan malam lewat jam 7 ya, bikin gemuk. Iya. Makan malam, waduh. Sebenarnya idealnya makan waduh. malam. Waduh, saya jaga malam makan terus. Jadi kalau misalnya makan malam jam 7 bikin gemuk, ya sebenarnya itu bisa. Kalau saya sih ada yang bilang nggak bisa, ada beberapa ahli yang bilang kalori itu tuh dihitungnya per hari. Kita dibakar dengan BMR, dibakar dengan aktivitas kita. Sehingga kalau kita makan kapanpun nggak ngaruh. Tapi kalau misalnya saya beranggapan, kalau misalnya kita kalori itu tetap akan terbakar dengan aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, dengan kita makan malam, kita akan fokus dengan digest atau fokus dengan mencerna itu makanan. Sehingga penyerapan makanan itu malah lebih bagus daripada kita dibandingkan pagi dan siang. Sehingga apabila penyerapan makanan itu lebih bagus di malam hari dibanding pagi dan siang karena kita fokus digest, tubuh kita fokusnya ke mencerna makanan sehingga penyerapannya itu lebih maksimal, maka ibaratnya itu kalori atau lemak-lemak atau karbohidrat yang kita serap di malam hari itu akan lebih bagus dibandingkan pagi dan siang. Menyebabkan penyimpanan akibat makanan malam itu akan lebih banyak. Nah sehingga saya pribadi malam hari itu tuh mengurangi makan dan juga memperbanyak di sarapan sebagai energi dan juga makan siang juga sebagai pengganti energi yang terpakai di aktivitas di pagi hari dan siang hari. Jadi nggak usah makan lagi malamnya gitu dok? Bagusnya sih nggak makan, cuman tapi kan balik lagi ke orang-orang. Ya. Oke. Ada yang malamnya jadi pusing kalau nggak makan, iya, ada juga yang susah tidur, ada yang sakit lambung. Tetap dikembalikan dan tetap kita kalau misalnya mau hilang berat badan, turunkan berat badan, tetap berpatokan pada kalori per hari. Terus dok, ini kalau pertanyaan ini tentang mitos kolesterol. Mitos kolesterol. Apakah telur menyebabkan atau penyebab utama kolesterol tinggi? Telur penyebab utama kolesterol tinggi. Saya rasa sih penyebab utama tuh bukan ya, tapi memang ada salah satu penyebab. Terutama pada bagian kuning telur. Nah, kuning telur itu merupakan salah satu bagian dari telur yang merupakan tinggi akan kolesterol. Tapi ada tapinya. Tinggi-tinggi kolesterol di dalam telur itu pasti lebih banyak manfaatnya dibandingkan kolesterol dalam jeroan atau dalam makanan-makanan yang malah bahkan menimbulkan lebih banyak kolesterol gitu, kayak misalnya daging merah atau minyak-minyak atau ya banyak lah makanan-makanan yang beneran kotor ya gitu, kita kuat kotor ya sehingga menyebabkan itu kolesterol tuh berdampak. Misalnya telur rebus biasa bagus. Tapi giliran telur itu jadi balado, kan jadi ada minyaknya, ada cabenya, sehingga menyebabkan itu tuh kolesterol naik langsung.
dibandingkan berarti kulit telur biasa. telur tuh enggak ya, bukan penyebab utama. Bukan penyebab utama, tapi ya salah satu penyebab lah. Makanya itu kadang-kadang kalau misal pada pasien-pasien kolesterol, untuk kuning telurnya itu dikontrol ya. Kita makannya putihnya aja, untuk kuningnya itu boleh dimakan tapi dalam keterbatasan gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya tentang GERD, Dok. Tentang GERD. Iya, jadi kenapa sih, apa sih GERD itu, terus kenapa sekarang jadi banyak orang yang kena GERD gitu? Nah, Ya. banyak yang kena GERD. Ya karena kalau bisa kita bilang bahasanya ya, karena Iya. GERD itu tuh karena sekarang orang-orang itu pada stres, makanya GERD-nya naik gitu. Gak bercanda. Terus kebanyakan anak muda, Dok, katanya, Dok. Iya, jadi Nah. karena tadi balik lagi Iya. ya. Gaya hidup, stres, dan juga kebiasaan. Kalau misalnya kita kan melihat sebuah kesehatan itu harus menyeluruh ya, dari lingkungan ya, dari faktor lingkungan, dari faktor stresor, dari faktor diri sendiri, dari habit dan lain-lain. Dan GERD ini adalah masalah yang muncul dari semua faktor tersebut, lingkungan, habit dan lain-lain. Karena kita ketahui dulu ya, GERD itu merupakan gastroesophageal reflux disease, atau yang kita sebut di istilah awamnya itu asam lambung naik akibat penahan di lambungnya ini, atau ring di lambungnya, atau cincin otot di lambungnya ini udah nggak bisa menahan dengan baik, sehingga dari lambung itu naik ke atas sampai akhirnya mengenai di bagian kerongkongan sampai dengan bisa ke tenggorokan dan bahasanya ini trakea, bahkan bisa sampai turun ke bawah trakeanya. Itu sudah menyebabkan peradangan hebat di bagian saluran makannya dan saluran kerongkongannya, sehingga menyebabkan nyeri yang hebat juga, karena sebenarnya kerongkongan itu tuh tidak disiapkan untuk menampung asam lambung. Hanya lambung saja disiapkan untuk menampung asam lambung. Nah, sehingga kalau misal asam lambung itu udah naik sampai kerongkongan akan menimbulkan nyeri hebat, dan nyeri hebatnya ini akan sangat mengganggu, apalagi kalau misal udah sangat kronis, misal udah udah mengalami selama puluhan tahun. Nah, itu bisa menyebabkan, kita bilang itu namanya Barrett esophagus, atau esophagus itu tuh mengalami peradangan kronis. Nah, itulah mengapa kalau misalnya GERD itu tuh nyeri banget, bisa lo datang ke IGD. Bisa lo. Gini, masuk. Nah, Terus apa penyebabnya bisa pada GERD? Kenapa nih orang-orang kenapa bisa pada GERD? nah, kalau GERD itu kenapa bisa pada GERD? Tadi saya bilang bisa faktor lingkungan, karena kita stres ya, menyebabkan lingkungan kita itu menyebabkan stres sehingga asam lambung naik, atau penyebab lingkungan kita itu makan yang nggak teratur menyebabkan asam lambung kita juga naik, dan juga menyebabkan faktor lingkungan itu kita biasa tadi habis makan langsung tiduran, sehingga pas lagi tiduran asam lambung langsung naik ke atas gitu ya, langsung menyebabkan itu asam lambungnya itu asam lambung langsung naik ke atas ya, menyebabkan GERD tadi. Dan ya tadi pelemahan otot-otot di penahannya itu, sfinkternya itu akibat tadi pola hidup. Pertama tadi minum kopi. Minum kopi lagi yang kena. disalahin kopi. Sama tadi anti nyeri yang Berlebihan. Nah, terus ini, Dok, pertanyaan selanjutnya. Suntik putih dan infus vitamin C itu amankah dilakukan secara rutin? Dilakukan secara rutin. Gimana tuh, Dok? Suntik vitamin C ya. Kalau misal suntik vitamin C itu kan mahal ya. Iya. Hebat juga kalian rutin-rutin. Ada ya berarti, kalau misalnya ada dan bisa untuk suntik rutin itu aman aja, asal dalam pengawasan dokter dan juga pengawasan ahli di bidang kesehatan ya. Karena dosis-dosis vitamin C itu memang ibaratnya luas gitu, maksudnya dosis maksimalnya. Tetap kelebihan vitamin C itu akan dibuang lewat saluran pipis atau lewat pipis. Gitu. Tapi terlebih lagi kalau misalnya itu dilakukan berlebihan ya, atau dilakukan terlalu sering, akan menyebabkan kita bilang gangguan fungsi ginjal, karena yang tadi saya bilang vitamin C yang berlebih akan dikeluarkan di ginjal, dan ginjal itu jadi harus kerja ekstra untuk mengeluarkan si vitamin C. Untuk mengeluarkan vitamin C tersebut menyebabkan ginjal kerja ekstra, sehingga dalam berkepanjangan akan bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Ibaratnya ginjalnya kecapean lah gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi sudah putih, ginjal kecapean, ya suntik putih pun sama. Suntik putih kan itu vitamin C ya. Vitamin C yang disuntikan itu nanti akan menyebabkan tuh kulit jadi putih. Lama-kelamaan ya. Nanti sehingga kalau misalnya vitamin C itu menyebabkan kulit menjadi putih, tapi tadi ginjalnya yang kena ya. Makanya itu jaga ginjalnya ya. Kalau bisa suntik putih itu tetap dalam pengawasan dokter atau ahli di bidang kesehatan. Oke. Terus ini, Dok, ada yang nanya lagi. Bener nggak sih, Dok, kalau duduk terlalu lama itu sama bahayanya dengan merokok? Aduh, jadi mau berdiri. Aduh, duduknya soalnya.
Kalau misalnya duduk terlalu lama bahaya untuk Iya. merokok. Ya kalau misalnya kita Bahayanya dibilang sama katanya dengan berbahaya merokok. sama. Kalau misalnya kita bandingkan sih nggak apple to apple. Jelas merokok lebih berbahaya menurut saya. Bisa dicari-cari ya semua netizen di luar ya. Jelas rokok lebih berbahaya. Tapi duduk pun juga berbahaya, apalagi yang berkepanjangan. Jadi akhir-akhir ini dekade kebelakang ini kita dilanda namanya sitting epidemic atau duduk yang terlalu lama itu tuh menyebabkan sebuah penyakit. Nah, pernah baca jurnal-jurnal sebelumnya bahwa duduk yang terlalu lama itu akan menimbulkan peningkatan kemungkinan kita mendapatkan penyakit metabolik gitu, seperti diabetes, seperti darah tinggi gitu. Jadi ada baiknya kalau misalnya kita bekerja dalam posisi duduk yang lama, sediakanlah waktu sedikit untuk kita jalan-jalan dikit. Ibaratnya ngobrol dikit, lagi ngapain kayak gitu ya. Seenggaknya itu membuat kita nggak terlalu lama duduk dan juga bagus buat kita. Nah, karena ya tadi duduk itu tadi terlalu lama itu tadi salah satu sedentary lifestyle juga akan meningkatkan kita untuk lifestyle yang nggak baik, lifestyle yang sedentary sehingga tadi menimbulkan banyak kemungkinan kita menimbulkan faktor-faktor sindroma metabolik. Gitu. Satu lagi dok, pertanyaannya dok. Apalagi itu? Sebenarnya minum es itu bikin batuk pilek apa nggak sih dok? Minum es bikin batuk atau pilek? Ya fun fact aja ya guys ya, kalau misalnya malah di negara-negara barat ya es krim itu malah digunakan untuk mengobati radang tenggorokan atau batuk pilek gitu. Yang kenapa bisa menimbulkan batuk pilek adalah airnya. Nah, dari es batu tadi kira-kira bersih atau enggak? Nah, dari air es batunya atau dari air seduhannya itu bersih atau enggak? Karena sering di negara kita itu masih kurang ya pengawasan hygiene-nya, sehingga es batu yang dibentuk itu dibuat dari air mentah. Nah, dibuat dari air mentah itulah yang mengandung banyak bakteri, sehingga menyebabkan tenggorokan kita ini bereaksi dari bakteri-bakteri tersebut menimbulkan peradangan. Nah, kalau misal di negara-negara luar, es krim itu udah factory made, udah dibuat dari pabrik, sehingga terjamin higienitasnya, sehingga bisa digunakan untuk meredakan peradangan. Nah, sehingga kalau misalnya saya bilang, mitos atau fakta untuk minum es batu atau makan es itu menimbulkan radang tenggorokan, saya bilang sih itu mitos di beberapa tempat, tapi menjadi fakta di beberapa tempat juga. Gitu. Jadi pastikan ya yang kalian minum atau yang kalian masukkan itu baik dan juga sehat. Ya. Berarti kalau lagi batuk terus minum es krim sebenarnya nggak apa-apa ya dok? Nggak apa-apa, asal es krimnya yang bersih, bukan es krim yang kita tahu, maksudnya yang es krim yang bersih, yang kita tahu bersih, bukan es krim yang kotor. Bagus lagi sebenarnya buatan rumah. Buatan rumah yang jelas kita tahu kebersihan. Oke dokter, terima kasih banyak. Terima kasih pertanyaannya banyak ya, sudah atas cukup waktunya ya. terjawab. Sudah cukup terjawab. Nanti Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita next lagi dok, nanya-nanya. Siap, nanti kalau ada waktu lain kita tanya-tanya lagi ya. Oke, terima kasih dok. Siap, mari terima kasih.